Halo rekan-rekan ASN, selamat datang di segmen Tokoh Panutan Agenda 2. Hari ini kami dari kelompok 2A1 akan mengulas sosok luar biasa yang menjadi pondasi pendidikan bangsa kita. Nah, benar sekali, siapa lagi kalau bukan Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau yang lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Dalam video ini, kita tidak akan hanya melihat perjalanan hidup beliau, tapi juga membedah bagaimana nilai-nilai ASN berakhlak sudah beliau terapkan sejak. Dalam video ini, kita tidak hanya akan melihat bagaimana perjalanan hidup beliau, tapi juga membedah bagaimana nilai-nilai ASN berakhlak yang sudah beliau terapkan jauh sebelum istilah itu ada. Demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Pura Pakualaman. Namun, status ningrat tidak membuatnya menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Beliau sempat bersekolah di Stevia, di mana ini adalah sekolah kedokteran untuk Bumi Putra, meski tidak tamat karena sakit. Disinilah nilai komputer mulai terlihat. Beliau memilih jalur jurnalistik untuk mengasah kemampuannya dalam menyampaikan kritik tajam terhadap penjajah. Salah satu tulisannya yang paling fenomenal adalah Als ik eens Nederland was, atau seandainya aku seorang Belanda. Keberanian ini adalah bentuk akuntabel terhadap visi kemerdekaan, meskipun resikonya adalah pengasingan. Akibat keberanian dan kritik kerasnya ini, pada tahun 1913 beliau dibuang ke Belanda bersama Cipto Mangunkusumo dan Douwe Steker. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Di mana pengasingan inilah beliau menunjukkan nilai adaptif. Beliau memanfaatkan waktu di Eropa untuk mempelajari konsep pendidikan barat dan mendapatkan sertifikat guru. Beliau menyesuaikan strategi perjuangan dari politik praktis ke pendidikan. Inilah wujud loyalitas tanpa batas. Meskipun diasingkan, cintanya pada tanah air tidak pernah luntur. Beliau justru mempersiapkan senjata yang paling ampuh untuk melawan penjajah, yaitu kecerdasan rakyatnya. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada tahun 1919. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Inilah puncak dari penerapan nilai berorientasi pelayanan. Semboyan beliau yang sangat terkenal ialah Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, adalah standar emas pelayanan seorang pemimpin dan pendidik. Taman Siswa juga menerapkan nilai harmonis. Beliau merangkul semua anak bangsa tanpa memandang kasta dan status sosial, menciptakan lingkungan belajar yang setara dan kondusif. Jangan lupa nilai kolaboratif. Beliau membangun jaringan dengan tokoh-tokoh pergerakan lain untuk memastikan pendidikan menjadikan motor utama kemerdekaan bangsa. Jadi, apa yang bisa kita pelajari sebagai CPNS? Nah, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa integritas adalah harga mati atau akuntabel. Dan pelayanan harus dilakukan dengan memberikan teladan dan berorientasi pelayanan. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa kita harus terus belajar dan kompeten, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman atau yang bisa disebut dengan adaptif. Loyalitas kita sebagai ASN adalah untuk kepentingan bangsa, di atas kepentingan pribadi. Persis seperti beliau yang melepas gelar bangsawan demi menyatukan rakyat. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai nilai berakhlak yang ada pada tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh pendidikan yang berorientasi pelayanan, di mana beliau mendedikasikan kehidupannya untuk pendidikan yang ada di Indonesia dengan tulus melalui keteladanan nyata. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang sangat menginspirasi kita. Lanjut kepada nilai akuntabel dan kompeten, di mana
mana beliau tetap bertanggung jawab atas rakyatnya walaupun di bawah tekanan penjajah. Dan juga sebagai seorang yang kompeten, beliau tetap terus belajar tanpa henti sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran pendidikan yang menjadi fondasi bangsa kita sampai saat ini. Nilai harmonis dan loyal. Di Taman Siswa, beliau menciptakan sebuah ruangan di mana anak-anak dari berbagai latar belakang duduk berdampingan, belajar dengan setara tanpa memandang dari mana asal-usul mereka. Inilah wujud nyata dari nilai harmonis. Soal loyalitas, beliau tidak perlu dipertanyakan lagi. Ki Hajar Dewantara pernah dipaksa menjauh dari tanah airnya, dibuang dari pengasingan dingin di tanah Belanda, tapi apakah kesetiaan itu pudar? Jawabannya tidak. Justru di balik tembok pengasingan itulah api loyalitasnya kian berkobar. Beliau tidak menyusun rencana secara fisik, melainkan mempersiapkan senjata paling mematikan bagi penjajahan, yaitu kecerdasan bangsa. Ki Hajar Dewantara juga sangat adaptif. Beliau dengan cepat menyesuaikan strategi perjuangan dari organisasi politik ke jalur pendidikan ketika situasi berubah. Beliau membuktikan bahwa kreativitas adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang dinamis. Terakhir, kolaboratif. Bersama tokoh 3 serangkai, beliau bersinergi demi satu tujuan, kemerdekaan. Teman-teman, mari kita teladani sosok beliau sebagai ASN masa kini. Mari kita terapkan nilai berakhlak. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Demikian ulasan singkat namun mendalam mengenai Bapak Pendidikan kita. Semoga semangat Ki Hajar Dewantara menginspirasi kita semua untuk menjadi ASN yang tidak hanya bekerja, tapi juga mengabdi dengan hati. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa, merdeka.